Kakek buyutnya siapa? Padahal sejarah itu ada. Apakah mereka itu bagian dari penjajah? Antek penjajah, budak penjajah? Bagian dari siapa? Assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabarnya? Tentu baik-baik saja. Barusan saya itu berpikir gini loh. Negara ini itu suka hal yang samar-samar, suka dengan hal-hal yang tidak jelas, banyak versi. Seperti itu. Paling tidak ada dua hal yang sampai sekarang ini masih samar, masih banyak versi, belum ada yang fix, belum ada. Salah satunya soal PKI. PKI, partai yang dulu sah sebagai partai politik, lalu terlibat dalam pemberontakan. Kan begitu ceritanya. Korbannya itu sangat banyak dari kedua belah pihak, semua pihak. Dan yang paling kurang ajar itu kadang bahkan di politik kemarin itu ada orang yang berkata kalau NU itu difitnah bagian PKI. Itu kan ada kemarin itu konyol gitu loh. Korbannya orang NU, tapi NU-nya untuk era sekarang juga ada yang main fitnah seperti itu. Sangat-sangat 100% konyol. Kalau PKI kita tahu sejarahnya kan dari buku-buku sejarah zaman Orba. Setelah reformasi banyak hal terungkap, berbagai macam buku banyak bermunculan, sangat banyak. Jadi kontroversi bahkan berkali-kali. Ada berapa kali ya? Ada banyak tahu yang berharap soal PKI ini diklirkan. Siapa biang paling utama? Siapa? Gak ada loh sesungguhnya. Master otaknya tuh gak jelas. Banyak berbagai macam versi. Bahkan juga dalam sejarah pembuatan buku-buku sejarah zaman Orba itu kan banyak yang salah juga. Repot kan? Sampai sekarang. Bahkan saya sendiri pernah nonton itu di televisi itu. Seorang jenderal debat dengan jenderal juga. Di situ apa? Satu keberatan soal PKI dibuka lagi, satunya setuju dibuka lagi, agar clear dan fix siapa sesungguhnya biang utamanya. Ada yang dari grup versi sana biang utama kok malah dihabisi. Ada yang hanya dari orang pangkat bawah tapi lalu jadi penguasa. Banyak cerita gitu loh. Korbannya itu orang Indonesia sendiri. Jumlahnya nggak terkira. Nah, sampai sekarang juga masih rancu soal PKI itu. Kebenaran utama, arus utama dalam sejarah yang betul, yang belum clear. Salah satunya itu. Seperti ada pihak-pihak yang memang melarang untuk diselidiki ulang lagi. Dan ini enak gak enak gitu loh. Dilema. Diketakutkan jika misalkan nanti jadi masalah di kemudian hari atau untuk sejarah nanti ke depannya bagaimana. Dikhawatirkan juga apa ya, membuka hal-hal yang jadi masalah lagi. Akhirnya ngambang. Dan belum jelas mana yang betul-betul fix. Mungkin nanti setelah banyak tokoh-tokoh yang dulu terlibat, dulu sangat-sangat berperan juga ikut, sudah pada meninggal, maka akan clear terbuka. Nah yang kedua, ini hal yang baru, tapi di kemudian hari juga bisa diungkap lagi soal nasab. Semua orang tahu di sejarah itu, imigran zaman itu datang ke Indonesia ikut siapa? Di bawah siapa? Di buku sejarah itu ada, bahkan di bukunya Snok juga ada.
Di bukunya Snok aja itu 12 jilid, catatan-catatan dia, nasihat-nasihat dia, aran-aran dia ke pihak Belanda itu ada di situ, tercatat semua. Lalu juga ada yang sebagian ditutupi, tapi dari 12 jilid itu bisa dibaca dan bisa disaring. Nah, repotnya ini gitu loh. Di Indonesia saat ini ada nasab Nabi yang dipuja-puja. Ini konteksnya di luar Trah Wali Songo ya. Mereka dianggap sebagai keturunan Nabi yang sangat dimuliakan. Walau kita tahu ada beberapa oknumnya yang kelakuannya sangat tidak etis, tapi tetap memaksakan diri agar dianggap sebagai keturunan Nabi. Seakan-akan kan begitu. Nah, ini kalau kita compare dengan sejarah, sesungguhnya orang-orang yang banyak dimuliakan dan diuntungkan itu sesungguhnya siapa? Kakek buyutnya siapa? Padahal sejarah itu ada. Apakah mereka itu bagian dari penjajah? Anak penjajah, budak penjajah? Bagian dari siapa? Padahal di sejarah itu ada. Dan yang paling diragukan, apakah benar mereka itu keturunan Nabi? Iya kan? Apakah orang Indonesia ini salah menyanjung-nyanjung yang sebenarnya itu bukan keturunan Nabi? Yang sebenarnya itu misalkan itu anak penjajah? Kan aneh. Kan aneh untuk negara Indonesia ini. Sampai sekarang tuh apa ya? Masih rancu juga. Dan ini jika tidak diselesaikan akan jadi salah satu hal yang nanti di kemudian hari tetap akan diangkat lagi, di-up lagi oleh generasi baru nanti. Khusus yang hal terakhir tadi soal nasab ini kan termasuk apa ya? Boom gitu, baru gitu loh. Dan kayaknya juga bisa dibilang apa? Masih banyak yang jaim mengungkap ini full. Orang-orang yang punya power bisa mengungkap ini juga masih banyak yang diam. Dan ini nanti juga akan apa ya? Menjadi hal yang nanti akan bisa nggak bisa ada yang mengangkat lagi. Ya mungkin negara kita ini sukanya ini ya. Hal-hal yang samar, hal-hal yang belum jelas secara fik itu belum jelas. Menurut Anda bagaimana? Nasab Nabi yang diduga bagian dari penjajah, atau juga PKI yang sampai sekarang mastermind-nya itu belum jelas, padahal mengorbankan banyak sekali orang-orang pribumi, orang Indonesia. Coba ditelaah. Oke, sampai sini. Selamat malam.